Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2, episode 94. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, pertempuran di Kekaisaran Matahari Bulan semakin memanas ketika lapisan pelindung jiwa tiba-tiba muncul, menghalangi serangan yang telah direncanakan dengan matang. Para penguasa jiwa dari Kekaisaran yang mendapat dukungan dari Gereja Roh Kudus mulai bergerak, termasuk saudara kembar Zhongli yang pernah dihadapi Huo Yuhao. Di tengah kekacauan, seorang wanita meminta bantuan untuk memperkuat dirinya. Dengan dorongan Long Aotian yang melesat ke udara, dikelilingi cahaya bulan perak yang berubah menjadi bulan darah. Energi mengerikan itu menyelimuti medan tempur, menciptakan tekanan besar bagi semua orang, termasuk Juzi yang berada di sisi Sutianran. Suasana semakin menegangkan ketika suara ponik menggema di udara. Seekor poniks api muncul, menantang bulan darah yang mendominasi langit. Namun, cahaya berdarah itu terlalu kuat, memaksa poniks api menghindar. Zhang Lexuan bertarung melawan ponik api dalam duel yang spektakuler. Dengan sinar bulan dan api berkobar di udara. Di sisi lain, Long Xiaoyao menghujani lawan-lawannya dengan meteor-meteor gelap. Akademi Shrek dan sekutunya terus bertahan, tetapi situasi semakin sulit. Sutianran yang mengamati dari istana mulai khawatir melihat pasukannya terdesak. Namun, ia sudah menyiapkan kejutan. Dinding istana terbuka, menampilkan meriam-meriam besar yang siap menembak langit. Menyadari bahaya itu, Penatua Xuan memerintahkan pasukan Shrek mundur. Sayangnya, Long Xiaoyao berubah menjadi naga hitam raksasa menghalangi jalan mereka. Dalam situasi genting ini, mereka akhirnya berhasil keluar dari kota. Sementara Sutianran mengungkap kekuatan rahasianya, kaki buatan dari alat jiwa kelas 9. Di luar kota, sekutu mereka bersiap untuk melanjutkan perlawanan, sementara Akademi Shrek memilih bertahan untuk menyelesaikan turnamen. Di tengah semua kekacauan ini, Huo Yuhao masih berjuang di arena turnamen. Ia kelelahan setelah memisahkan avatar spiritualnya terlalu lama, tetapi tetap fokus menyelesaikan alat jiwa buatannya. Tekniknya yang luar biasa menarik perhatian banyak orang, termasuk Ye Yulin, seorang insinyur jiwa kelas 9. Namun, ancaman masih mengintai para penguasa jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus mengawasi setiap gerik-geriknya. Jika ia gagal menyelesaikan alat jiwa tepat waktu, segalanya bisa berakhir buruk. Dengan tekad kuat, Huo Yuhao terus bekerja, bertaruh pada keahliannya untuk menciptakan keajaiban di detik-detik akhir. Di episode selanjutnya, Huo Yuhao menarik perhatian banyak orang saat mengikuti turnamen insinyur jiwa. Tekniknya luar biasa dan tangannya bergerak dengan kecepatan yang sulit dipercaya saat ia merakit alat jiwa. Bahkan para insinyur jiwa kelas 9 yang menyaksikannya kebingungan melihat betapa presisi dan efisiensinya pekerjaan pemuda itu. Para juri pun mulai berdebat, sebagian kagum dengan inovasinya, sementara yang lain khawatir dengan dampaknya terhadap aturan turnamen. Sementara itu, Ye Yulin begitu terpukau hingga ingin menjadikan Huo Yuhao sebagai muridnya. Di tengah perhatian yang semakin besar, Huo Yuhao tetap tenang. Ia menggunakan logam langka, Diamond Essence Gold, dan mengolahnya dengan teknik yang sempurna. Sesuatu yang bahkan insinyur senior pun sulit lakukan. Para peserta lain yang melihatnya hanya bisa melongo ketika hasil akhirnya mulai terlihat. Alat jiwa berbentuk manusia setinggi 2,5 meter. Tak ada yang menyangka seseorang bisa menciptakan sesuatu sebesar itu dalam waktu sesingkat ini. Identitasnya mulai dipertanyakan dan semakin jelas bahwa dia bukan sekedar peserta biasa. Di balik semua ini, ada pihak yang mengawasi Huo Yuhao dengan niat tersembunyi. Beberapa orang di balik layar berencana merekrutnya, bahkan dengan cara paksa jika perlu. Mereka tahu, seorang insinyur jiwa berbakat seperti dia tidak bisa dibiarkan bebas begitu saja. Sementara itu, di tempat lain, seorang pemimpin keamanan bernama Su Guozong menyadari ada sesuatu yang janggal. Lift menuju gudang rahasia tiba-tiba macet, dan ia sadar bahwa seseorang telah mengacaukan sistem keamanan mereka. Dengan cepat, ia memerintahkan timnya untuk bertindak sebelum terlambat.
Sementara di sisi lain kota, Tang Wu alias Huo Yuhao menunjukkan keahliannya dalam susunan formasi jiwa. Dalam waktu singkat, ia menyelesaikan 9 susunan tingkat tinggi dengan presisi luar biasa, membuat para hakim terkesima. Bahkan Ye Yulin yang sudah terbiasa melihat kejeniusan tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Sementara para peserta lain seperti Huang Zheng dan He Chaito menampilkan karya mereka yang megah. Namun semua mata tetap tertuju pada Huo Yuhao. Ia sedang menyelesaikan susunan formasi yang begitu rumit hingga para insinyur jiwa terbaik pun terkesima. Saat waktu hampir habis, Huo Yuhao mengalami momen pencerahan. Kekuatan spiritualnya melonjak, membuatnya lebih terhubung dengan alat jiwa yang ia ciptakan. Ia menyadari bahwa pencapaian ini lebih dari sekedar kemenangan turnamen. Ini adalah langkah besar dalam memahami kekuatan sejatinya. Di luar arena, situasi semakin tegang. Kota Radian berada dalam kondisi darurat militer, dengan tentara berjaga di setiap sudut. Kelompok Akademi Shrek berhasil melarikan diri dengan bantuan Zhang Lexuan dan bertemu dengan Penatua Xuan di hutan kecil. Sementara itu, di istana, Kaisar Sutianran bersama pemimpin Gereja Roh Kudus dan Jing Hongchen sedang menyusun strategi untuk menghadapi Akademi Shrek. Kaisar memilih taktik jebakan daripada perang terbuka demi menghindari kekacauan di ibu kota. Sementara pemimpin Gereja Roh Kudus bersumpah akan menghancurkan sekte Tang tanpa ampun. Di arena, ketegangan mencapai puncaknya. Waktu hampir habis dan semua orang menahan nafas saat Huo Yuhao memasang bagian terakhir alat jiwanya. 6 jam penuh ia bekerja tanpa henti, bahkan hampir tumbang karena kelelahan. Saat hitungan mundur mencapai 0, ia akhirnya menyelesaikan karyanya. Nafasnya tersengal, tubuhnya hampir roboh, tapi tatapan penuh tekad masih terpancar dari matanya. Sekarang, semuanya bergantung pada para juri. Apakah hasil kerjanya cukup untuk mencetak sejarah? Setelah melewati fase melelahkan, alat jiwa buatannya akhirnya selesai. Ye Yulin, ketua juri, mengamati dengan lega bahwa meskipun alat ini belum dilengkapi dengan senjata tambahan, Huo Yuhao tetap berhasil menyelesaikannya tepat waktu. Ini berarti ia bisa lanjut ke tahap berikutnya dalam turnamen. Namun, ujian teknis masih menanti dan keberhasilannya di babak selanjutnya tergantung pada kemampuannya sendiri. Beberapa peserta lain mengagumi ketekunan Huo Yuhao, sementara yang lain merasa kasihan melihat keadaannya yang kelelahan. Meski begitu, ia tak peduli dengan pendapat orang lain dan hanya fokus pada pemulihan kekuatan spiritualnya. Ketua juri kemudian memutuskan untuk memeriksa alat jiwa peserta satu persatu. Para pemimpin organisasi bawah tanah sempat curiga dengan keputusan ini. Namun, mereka tak bisa menentangnya. Saat tiba giliran Huo Yuhao, Ye Yulin terlihat tertarik dengan desain alat jiwa berbentuk manusia yang ia buat. Huo Yuhao menjelaskan bahwa ia menggunakan komponen mekanik sebagai pengganti susunan formasi karena lebih mudah dibuat dan lebih stabil. Atas permintaan juri, ia pun menunjukkan cara kerja alatnya, masuk ke dalamnya, dan mulai mengoperasikannya dengan kekuatan spiritual. Alat jiwa itu akhirnya menyala, menunjukkan kecanggihannya. Mata logam berbentuk kristal di wajahnya memancarkan cahaya keemasan redup, dan perlahan mulai bergerak mengikuti kendali Huo Yuhao. Para juri terkejut melihat betapa mulusnya alat ini berfungsi, mengingat tantangan besar dalam menciptakan alat jiwa berbentuk manusia. Keberhasilan ini membuktikan bahwa Huo Yuhao bukan hanya berbakat, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi alat jiwa. Dengan inovasi ini, ia telah melampaui banyak insinyur jiwa senior dan membuka jalan baru dalam pengembangan alat jiwa berbentuk manusia. Huo Yuhao akhirnya bisa berdiri lagi. Dengan alat jiwa berbentuk manusia yang diciptakannya, ia menggerakkan tubuhnya menggunakan kekuatan spiritual. Ye Yulin, sang ketua hakim, terkejut melihat bagaimana alat itu hanya memerlukan 18 susunan formasi untuk berfungsi, jumlah yang jauh lebih sedikit dari standar biasanya. Para juri lainnya pun terpana, seolah melihat penemuan luar biasa yang mengubah dunia insinyur jiwa. Namun, di balik semua ini, Yuhao tetap waspada. Identitasnya sebagai Huo Yuhao disamarkan dengan nama Tang Wu, memastikan dirinya tidak menjadi target organisasi kuat yang bisa menculiknya dan mencuri penelitiannya. Sementara itu, di tribun penonton, para insinyur jiwa senior seperti Penatua Ketiga dan Nangongwan memperdebatkan potensi luar biasa Yuhao. Penatua Ketiga tak henti-hentinya memuji kecerdasannya, menganggapnya sebagai kunci bagi masa depan alat jiwa.
Namun, Nangongwan lebih melihatnya sebagai seorang guru jiwa yang luar biasa. Perdebatan mereka terhenti ketika wakil pemimpin mengingatkan akan ancaman dari Akademi Shrek yang mungkin mengawasi mereka. Seketika, suasana menjadi lebih tegang dengan semua pihak bersiap menghadapi kemungkinan konflik. Di panggung, Huo Yuhao bersiap menghadapi tantangan baru, tes teknis. Setiap peserta diberikan 9 keping logam langka dengan berbagai tingkat kekerasan, dan mereka harus mengukirnya menggunakan teknik khusus. Kesulitannya, logam yang diberikan justru yang paling tidak cocok untuk tugas ini. Dengan waktu hanya 15 menit, para peserta mulai bekerja menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikan tantangan. He Chaito memilih pendekatan kasar dengan memperkuat pisaunya menggunakan kekuatan jiwa. Sementara Huo Yuhao memanfaatkan keunggulannya dalam bentuk unik. Dengan Ultimate S, dia membekukan logam hingga rapuh, lalu menggunakan cahaya korosif untuk melunakkan bagian yang akan diukir. Metode brilian yang menghemat energi dan tenaga. Para juri yang mengamati pertandingan hanya bisa mengagumi kecakapan para insinyur jiwa ini. Meskipun tidak menjadi yang tercepat, Yuhao tetap masuk 3 besar dalam tes ini. Sebuah pencapaian luar biasa mengingat tenaganya sudah terkuras habis sebelumnya. Lebih dari sekedar persaingan, momen ini membuktikan bahwa Huo Yuhao tidak hanya jenius dalam menciptakan alat jiwa, tetapi juga memiliki strategi dan ketahanan luar biasa. Kini, tantangan berikutnya telah menanti dan langkahnya semakin mantap menuju tujuan yang lebih besar. Huo Yuhao tetap tenang saat menghadapi tantangan berikutnya. Alat jiwa berbentuk manusianya tidak hanya digunakan untuk menghindari masalah, tetapi juga membantunya menghemat energi. Dalam kompetisi ini, semua pesaing adalah insinyur jiwa kelas 6 atau lebih tinggi, sementara ia hanya memiliki 5 cincin jiwa. Oleh karena itu, menjaga kekuatan jiwanya sangat penting. Di sisi lain, He Chaito dengan cepat menyelesaikan tes teknis lebih dulu, menggunakan banyak kekuatan jiwa. Menyadari ini, Yuhao mempercepat pekerjaannya dan menjadi yang kedua, diikuti oleh seorang wanita muda berbaju kuning dari aliansi biasa dan Huang Zheng. Hasil ini menunjukkan bahwa anggota aliansi Air Senja lebih unggul dibandingkan pesaing lainnya. Di tribun, Nangongwan menyambut hasil tersebut dengan senyum puas. Keberhasilan Yuhao, Chaito, dan Huang Zheng di babak teknis membuka peluang besar bagi aliansi Air Senja untuk melaju lebih jauh. Ia semakin yakin bahwa alat jiwa berbentuk manusia yang diciptakan Yuhao bukan hanya sekedar inovasi biasa, tetapi juga strategi cerdas untuk meningkatkan mobilitasnya. Dengan pengaturan pertandingan yang telah ditentukan, ketiga insinyur jiwa berbakat ini tidak akan langsung berhadapan di babak berikutnya, memberi mereka kesempatan lebih besar untuk mencapai semifinal. Sementara itu, di tempat lain, Su Guozong dan kelompoknya menghadapi masalah besar. Gudang bawah tanah yang mereka anggap aman kini menjadi jebakan bagi mereka sendiri. Meskipun mereka mencoba menggunakan berbagai alat jiwa untuk melarikan diri, pintu lift yang diperkuat dan pertahanan yang ketat menghambat mereka. Dalam amarahnya, Su Guozong menyadari bahwa seseorang telah menghancurkan mekanisme pintu utama, membuat kunci mereka tidak berguna. Sambil menekan emosinya, ia memerintahkan anak buahnya untuk perlahan menghancurkan alat pertahanan sebelum mendobrak pintu tersebut. Di sisi lain, Huo Yuhao tetap fokus pada pemulihan energinya. Dengan kekuatan spiritual yang terus meningkat, ia merasa semakin siap menghadapi babak berikutnya. Saat waktu istirahat habis, pertandingan pertama babak penyisihan pun dimulai. He Chaito dengan meriam besar di pundaknya maju ke panggung, siap menghadapi lawannya dari kamar dagang Alto. Sementara itu, Ye Yulin, sang ketua hakim, dengan penuh minat mengamati Yuhao, ingin melihat lebih dekat bagaimana ia mengendalikan alat jiwanya yang unik. Pertandingan pun berlanjut dengan ketegangan yang semakin meningkat. He Chaito melangkah ke arena, berhadapan dengan Zhao Shouze dari kamar dagang Alto. Dalam pertarungan hidup dan mati, tidak seperti turnamen biasa yang penuh aturan. Di sini satu-satunya cara menang adalah membuat lawan menyerah atau kehilangan kemampuan bertarung. Begitu pertandingan dimulai, Zhao Shouze langsung menyerang dengan cepat, menebas dengan bilah perangnya yang berkilauan merah keemasan. Cincinnya bersinar, 3 kuning dan 3 ungu, menunjukkan bahwa dia adalah seorang kaisar jiwa. Namun, He Chaito tetap tenang. Dia tidak langsung menembakkan meriamnya, melainkan menunggu saat yang tepat. Saat cincinnya muncul, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam, penonton terkejut melihat kombinasi yang sempurna, sesuatu yang jarang dimiliki bahkan oleh seorang master jiwa.
Zhao Soje tidak gentar dan tetap maju. Dengan tebasan panjang yang panas, ia hampir membelah arena menjadi dua. Namun, He Chaito dengan gesit menghindar menggunakan teknik gerakan bayangan sekte Tang yang telah ia latih bertahun-tahun. Sambil menyeret meriamnya, dia justru berlari ke arah lawannya. Strategi yang mengejutkan semua orang. Zhao Soje terbiasa menghadapi musuh yang menyerangnya dari jauh. Sedikit kehilangan keseimbangan, He Chaito mengambil kesempatan itu untuk maju lebih dekat. Dengan tubuhnya bersinar dalam cahaya keemasan dan sebuah cerutu emas redup terselip di mulutnya. Zhao Soje yang panik mencoba menebasnya, tetapi pukulan pedangnya tertahan oleh penghalang keemasan He Chaito. Ia terkejut dan kehilangan momentum. Dalam sekejap, He Chaito melemparkan meriamnya ke depan, memaksa Zhao Soje mundur. Meski bilahnya sangat kuat dan mampu menebas meriam menjadi dua, ia lupa satu hal, itu tetaplah sebuah meriam. He Chaito menembakkan senjatanya dari jarak yang sangat dekat. Ledakan dahsyat memenuhi arena, membuatnya sendiri terlempar ke belakang. Saat asap menghilang, hanya kaki Zhao Soje yang tersisa di tanah. Tubuh bagian atasnya lenyap, terkena dampak langsung dari peluru meriam yang terpotong dua namun tetap menghantamnya. Keheningan menyelimuti arena. Penonton yang terbiasa melihat kekerasan pun terdiam, syok melihat kehancuran secepat itu. Sementara itu, He Chaito dengan tenang berdiri, mengangkat meriamnya, lalu berjalan kembali ke timnya tanpa melihat mayat lawannya. Wasit akhirnya mengumumkan, pertandingan pertama telah berakhir, Tang Xi sebagai pemenangnya. Ruangan yang sunyi pun pecah oleh sorakan mendukung sang pemenang. Setelah mendengar suara tangisan, He Chaito tampak memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan berjalan menuju jasad Zhao Soje, lalu mengambil pisau perang milik lawannya itu. Dengan ekspresi datar, dia menatap Ye Yulin, ketua hakim, sebelum meminta izin untuk menyimpan senjata itu sebagai hadiah. Ye Yulin sedikit terkejut, tapi mengizinkannya dengan satu syarat. Di pertandingan berikutnya, He Chaito hanya boleh menggunakan alat jiwa yang ia buat sendiri. Tanpa banyak bicara, He Chaito mengangguk, mengangkat meriam dan pisau perang di pundaknya, lalu meninggalkan panggung. Pertarungan pertama berakhir dengan kemenangan mutlak Tang Xi alias He Chaito. Sementara arena dibersihkan, Ye Yulin memanggil peserta berikutnya. Dari sisi arena, sebuah alat jiwa berbentuk manusia melangkah maju dengan gerakan berat dan sedikit canggung. Itu adalah Huo Yuhao yang mengendalikan alat jiwanya dari dalam. Di seberang arena, seorang wanita berbaju biru dari aliansi biasa melangkah anggun ke atas panggung. Situasi mulai tidak menguntungkan bagi kamar dagang Alto. Mereka sudah kehilangan dua insinyur jiwa mereka. Sementara perwakilan aliansi biasa tetap bertahan tanpa banyak kesulitan. Ketika pertandingan dimulai, Lan Ruo dari aliansi biasa tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia bergerak mengelilingi Huo Yuhao dengan gerakan anggun seolah sedang menari. Pakaiannya yang longgar berkibar, sesekali memperlihatkan kulit putihnya yang halus, jelas sebagai bagian dari strategi untuk mengalihkan perhatian lawannya. Namun, Huo Yuhao tetap tidak terpengaruh saat Lan Ruo semakin mendekat. Tiba-tiba dia berbalik cepat dan mengayunkan belati hitamnya ke arah belakang kepala Huo Yuhao. Serangannya begitu cepat dan mematikan, tetapi sebelum belatinya mengenai sasaran, 8 garis cahaya putih menyala dari punggung alat jiwa Huo Yuhao, menciptakan gelombang kejut yang memaksanya mundur satu langkah. Momen itu cukup bagi Huo Yuhao untuk beraksi. Dalam sekejap, alat jiwa berbentuk manusia yang tadinya tampak canggung berubah menjadi gesit. Dengan gerakan berputar, ia muncul di belakang Lan Ruo dan melancarkan pukulan ke bahunya. Lan Ruo bereaksi cepat, menekuk tubuhnya ke belakang untuk menghindar, lalu mencoba menebas lengan Huo Yuhao dengan belatinya. Namun, Huo Yuhao tak memberinya kesempatan. Ia menendang kaki pendukung Lan Ruo, membuat keseimbangannya goyah. Saat itu, semua orang menyadari satu hal. Huo Yuhao sejak awal hanya berpura-pura canggung. Ia menyimpan kemampuannya untuk momen yang tepat. Dan kini, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Huo Yuhao kali ini tidak menghindar. Dia justru melancarkan serangan telak ke paha lawannya, Lan Ruo. Dentuman keras terdengar, dan Lan Ruo langsung terpental ke belakang, berusaha mengendalikan posisinya di udara. Meskipun dia adalah seorang kaisar jiwa, Huo Yuhao dengan jiwa bela diri kembar dan alat jiwa berbentuk manusia yang terbuat dari logam langka memiliki keunggulan mutlak. Saat energi dingin merambat ke kaki Lan Ruo, ia mendadak kehilangan rasa di pahanya, membuatnya sulit untuk bergerak dengan bebas.
Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Huo Yuhao mengaktifkan tekniknya, menyelimuti tubuhnya dengan cahaya keemasan yang memancarkan aura agung. Lan Ruo seketika merasa seperti berhadapan dengan seorang titel Doulo. Panik, ia mencoba melarikan diri. Namun, Huo Yuhao dengan cepat melancarkan pukulan telak. Proyeksi tinju emasnya menghantam tubuh Lan Ruo, bukan hanya merusak fisiknya, tetapi juga menghantam pikirannya. Kekuatan spiritual dari keturunan penguasa Huo Yuhao membuat Lan Ruo lumpuh, kehilangan kendali atas kekuatan jiwanya. Dengan kemenangan telak ini, suasana seketika menjadi hening. Huo Yuhao telah membuktikan bahwa alat jiwanya yang berbentuk manusia bukan sekedar alat pertarungan biasa, tetapi juga memperkuat kemampuannya secara signifikan. Dengan kemenangan telak ini, suasana seketika menjadi hening. Huo Yuhao telah membuktikan bahwa alat jiwanya yang berbentuk manusia bukan sekedar alat pertarungan biasa, tetapi juga memperkuat kemampuannya secara signifikan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2, episode 94. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.